aspek ketuhanan. Nah, di sini kita belajar yang mana sih Tuhan yang benar. Terminologinya Tuhan itu seperti apa? Bagaimana sih sebenarnya Tuhan, sifat-sifat Tuhan itu apa? Nah, kemudian aspek kitab sucinya. Maka belajar dari kitab sucinya, bagaimana cara kita mengenal Tuhan, aturan-aturan di dalam beragama itu semua termaktub di dalam kitab suci. Maka kitab sucinya ini yang kita pelajari. Abang udah menjalankan nggak aspek-aspek itu? Kok bisa? Makanya tadi Bunda Rama tanya, bagaimana abang bisa mengatakan Yesus itu Tuhan, sementara di kitab sucinya sendiri yang abang imani itu tidak ada mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi dasar abang mengimani Yesus Tuhan itu dari mana? Dari perkataan orang? Coba. Gimana ya Bang? Kalau aku bilang, kalau dari perkataan orang mungkin ada sebagian. Nah, Tapi kalau dari konteksnya perasaan, saya mengimani itu karena saya merasa nyaman di situ. masalah iman terserah abang mau mengimani Saya apa, bukan bilang saya beriman ya, Bang. Mengimani Bang, belajar. mau apa mengimani apapun itu terserah. Nah, dasar iman kita itu kan kita dari belajar, ya kan? Yang kita pelajarinya ya untuk mengimani, mengetahui bahwa inilah Tuhan yang benar, kemudian inilah agama yang benar, kan rujukannya kitab suci, Bang. Masa iya abang kesampingkan kitab suci terus mendengarkan doktrin, terus menggunakan perasaan abang, sementara kitab suci itu sendiri yang mengajarkan tentang ketuhanan itu abang singkirkan? Itu gimana ceritanya? Bukan saya singkirkan sih sebenarnya Bang. Jadi, nah makanya saya tanya tadi, dasar keimanan abang itu kan kitab suci nih, bener nggak? Atau mungkin ada dasar lain abang selain kitab suci? Saya belum bisa juga bilang begitu Bang. Ya Wah, jujur aja. ini rusak Saya cara juga berpikir abang sebagai umat beragama ini, Bang. enggak apa-apa Bang. Ya rusak juga enggak apa-apa Bang. Abang juga bebas kok menilai saya. Saya Loh, memang memang inilah. nah, kita beragama, Bang. Dasar kita beragama itu ya kitab sucinya, Bang. Iya. Bagaimana mungkin kita beragama sementara kitab sucinya kita Dia tidak mengimani, dia tidak berdasarkan itu, Bang. Sulit kalau dia ini modal iman buta, nggak ada landasannya. Jadi percuma dialog, Bang, karena kita ini dialog tentu secara letterlek ya, ada kita pakai data, dalil. Kalau nek diskusi cuma bawa iman, ya walau kau imankan Tuhan kan pohon pun kami nggak ada urusan. Tapi kalau kau naik bawa literasi, ya dasar-dasarnya apa keimananmu. Kita di sini bukan pakai asumsi, kita pakai ilmiah di sini ya, diskusi pakai data. Jadi kalau cuma pokoknya saya imanilah. Ditanya landasanmu apa, Anda bilang nggak ada, ya udah iman buta namanya, Bang. Nggak ada landasanmu. Yang penting imani. Bodoh amat, kan. Jadi kalau gitu ya nyimak aja di bawah, Bang, nggak usah naik diskusi, karena yang kita diskusikan itu ya yang tertulis, yang ilmiah diskusinya, yang tentu ada data-datanya gitu. Karena memang saya belum belajar. Ini kenapa ini si Raye ingin kali naik ini, Bunda? Ini siapa dia ini? Si Raye. Mau kenalan sama Bunda Host? Nah, dari tadi naikkan dong. Nggak tahu. Kalau mau naik juga lebih suka. Buat permintaan. Udah naik tadi dia belum? Nggak jelas orangnya. Kalau nggak jelas turunkan lagi nanti. Halo. Ya, Sira selamat malam. Apa? Dari tadi mau naik apa? Dibahas apa ini? Ya elah, aku kira nyimak dia. Lanjut Bunda Rama. Host lah. Kalau nyimak di bawah aja. Turin aja Bang Tengku, jangan dinaik. Kalau mau nyimak di bawah aja. Aku nggak bisa. Nggak ada ruang di atas kalau buat nyimak. Anda kan bilang Kristen Muslim. saya itu pengikut Yesus Kristus. Ya agamanya apa yang pengikut Yesus Kristus ini, agamanya apa? Yesus Kristus tidak pernah bawa agama. Jadi di KTP-mu itu ada kolom agama nggak? Agama itu buatan manusia. Iya, di KTP-mu ada kolom agama nggak? Semua agama buatan manusia. Saya tanya, di KTP-mu ada kolom agama tidak?
Ada. Apa agamanya di situ? Kristen. Nah, jadi kok bilang Kristen bukan agama? Memang bukan agama. Ya kau Agama protes lah sana ke pemerintah sana, jangan tulis di sini ada kolom agama. Kolom kepercayaan kau buat di situ, kepercayaanmu Kristen. Memang Kristen itu bukan agama, itu kan Ya, Kristen ya itu memang kan udah bukan dibuat. Agama itu cuma satu, Buatan Bang. manusia. Nggak ada agama. Agama itu cuma satu. Tuhan Cuman yang Islam agama. sebenarnya tidak Kristen membawa itu mana ada agama. Yahudi dan Kristen bukan agama. Ya memang. Paham? Agama itu cuma Iya, satu. berarti- Agama yang dari Allah itu cuma Berarti satu, agama hanya itu Islam. Tuhan tidak pernah membawa agama. Hanya Kok Tuhan- Islam lah. Kok Tuhan membawa agama sih? Agama itu kan buatan manusia, Bung. Iya, agama kalian. Agama kalian itu buatan manusia, yang buat siapa? Paulus. Yahudi dan Kristen Kalau bukan Yahudi agama. itu bukan agama. Kenapa disebutnya Judaism? Kenapa disebutkan Judaism? Itu artinya keimanan orang-orang Yehuda. Kenapa disebut Karena dari Yahudi. Judaisme? Kamu tahu arti Yahudi? Yahuda itu adalah Yehuda, suku Ya bangsa makanya Israel. kau dengarkan saya ngomong. Kenapa Kamu- disebut Yahudi? Ya Judaism itu artinya keimanan orang-orang Yehuda dari suku Yehuda. Padahal Musa sendiri yang menerima Taurat sendiri, dia dari suku Lewi. Jadi Yahudi, Kristen itu bukan agama. Kristen juga bukan agama. Itu sekte di luar Musa di itu luar bangsa di Israel, luar Bung. Yahudi. Nih, kita kasih data dia. Dikata Yesus, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, nih Yesus bicara agama, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini agama nih. Kau bantah Di situ tuh Yesus. membahas siapa? Ya, kagak agama ini agama. Agama. Iya, di situ lagi membicarakan apa? Agama nih. Tetapi aku berkata ke agama. Kalau Iya, keagamaanmu di situ sedang berbicara kepada siapa? ya kepada Farisi, kepada umatnya. Ya, Ini umatnya, siapa? maka aku berkata kepadamu, umatnya ini Bani Israel, bukan Kristen. Tapi kau kan menuhankan Yesus, jadi kita bawa ini. Ini yang ngomong Ya, Yesus. agama itu kan buatan manusia, itu kan tradisi. Berarti Yesus ini Judaisme. salah ngomong. Yesus salah ngomong ya, dia berbicara agama nih. Iya, memang agama itu kan buatan manusia. Keagamaanmu, kamu tahu nggak arti agama? Oh, itu? berarti Yesus membuat agama ya. Berarti ya sama Agama lah itu itu Yesus adalah membuat agama. ajaran, Bung. Ya ini Yesus membuat agama ini. Kalau keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berbicara masalah surga lagi nih, kerajaan surga. Dia menyebut agama berhubungan dengan kerajaan surga. Kalau kau tidak beragama, berarti kau ateis. Kalau kau mati, kau tidak menganggap ada Tuhan, kau dibuang ke laut. Agama itu beragama aturan. belum tentu dia ateis. Agama itu adalah aturan yang mengikat kita, yang mengajari kita tentang cara beribadah, cara penyembahan kepada Yang Maha Kuasa. Itu adalah aturan-aturan yang mengikat kita. Dalam perjanjian Kalau kau tidak beragama, lama kalau sampai tidak, perjanjian kau tidak, baru, Tuhan kau itu tidak mengakui, kalau kau membawa tidak agama. mengakui itu agama, Yesus menyebut agama. Berarti kau mengingkari Yesus. Ih, gimana ini kau? itu bukan agama, itu ajaran, makanya diterjemahkan menjadi agama. Berarti salah ya? Itu salah tulis ya? Atau salah ngomong Yesus? Kan kalau di Indonesia kan disebutnya agama. Agama itu apa? Ajaran kan. Agama itu adalah sebuah sistem yang mengatur bagaimana kau beribadah, bagaimana tata cara atau kaidahmu beribadah kepada Tuhan, berhubungan dengan aturan-aturan. Itu yang kalau kau tidak beragama, berarti kau mengingkari ketuhanan, karena beragama itu adalah yang mengikat kau, yang mengajari kau bagaimana penyembahan kepada Tuhan, tata cara beribadah. Kalau kau Kristen, tentu tata beribadahmu itu di gerejamu seperti orang Kristen.
Kau Yesus Hindu, berkata, ya. untuk mengikut Yesus tidak perlu jadi Kristen, tapi kasihilah, Kalau kata saling Yesus, kalau mengasihi. jadi kau sini kau tempeleng, saling mengasihi kau jual, sini kau tempeleng mukamu, jangan balas. Kata Yesus, bila kau ingin jadi pengikutnya, kau harus membenci semuanya. Benci ke orang tuamu. Mau lihat data-datanya? Saya kasih datanya ya. Ajaran Yesus kau bawa tuh. Kita bawa dulu dia. Tadi Yesus menyebut agama ya. Ini kata Yesus ya. Bila kau ingin menjadi pengikutku nih. Baca ya. Buka Bible, ada di situ. Baca Bacakan dulu. Lukas 14:26. Lukas 14:26. Buka Bible mu, biar kau jangan terlalu inilah songong. Ini tolong. Jikalau seorang nih, kau mengakukan pengikut Yesus atau murid, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Persyaratannya untuk menjadi pengikut Yesus tuh harus membenci semua. Terus kenapa kau jual ajaran kasih di sini? Nih, harus membenci. Jika ia Baca tidak membenci konteksnya, bapaknya, Bu. ibunya, istrinya, ia tidak dapat menjadi muridku Satu ayat ini. jangan diperkosa, Bu. Nah, ini kau yang perkosa. konteksnya. Berarti kau mau hapus ini. Kau yang perkosa Biblemu. Coba Memperkosa kamu itu baca, memaksa kamu meniadakan. baca Padahal ini ada ayat tertulis. sebelumnya, itu Ini membicarakan tertulis. apa? Ayo bacalah. Ini kau disuruh membenci nih. Jual ajaran kasih di sini. Seandainya Kristen itu ajaran kasih, Belanda yang beragama Kristen itu tidak menjajah Indonesia 350 tahun. Dan dia ajaran kasih. Ya, seandainya ajaran kasih yang diterapkan itu tidak merdeka Indonesia. Kenapa? Kasihilah musuhmu. Kita diserang Belanda, kita cuma melongo. Oh, silakan masuk, Mener. Apa yang kamu ambil, Mener? Ambil nih, anak saya ambil nih. Ya, orang-orang Kristen mau begitu. Kalau ada penjajah masuk rumahmu, selamat siang, perdomes. Berarti kalau Bunda Silakan, kami ajaran kasih. Silakan, mana hartamu, mana anak-anakmu, mana sini saya mau jadikan simpanan anak-anakmu. Silakan ambil. Kasihilah musuhmu, ambil. Ini istriku, ambil juga istriku, ambillah istriku. Si Mener bilang, sini istrimu. Apalagi yang ada sini. Iya, saya diajarkan untuk kasihilah musuhmu. Gitu. Mau begitu kalau ada Baca penjajah. Lukas 25 sampai 35. Itu konteksnya. Kau baca. Di sini nyata di sini persyaratannya untuk menjadi murid Yesus, Jadi di pengikutnya harus membenci kecuali kau rubah lagi, edit dulu nih ya. Jika seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi tadi Karena dia benci, dibenci sama harus keluarganya, membenci. Bu. Misalkan nih, Di situ harus membenci. ada orang murtad dari Islam, pasti itu dibenci, Bu, sama keluarganya. Kenapa dia tidak ada di sini? Lukas Tidak, Yesus mengenal 14 Islam di situ, ayat belum ada di sini 25 disebut ayat Islam. 35 Mana ada itu kata Islam di situ? menjelaskan Nggak nubuatan itu. nggak ada. Itu asumsimu. Banyak ngomong Bukan kalau nggak asumsi, Bu. ada seperti itu. Nggak ada. Mana Di datanya dalam Islam di Al-Quran situ tertulis? dikatakan, bunuhlah Jadi kenapa kok kan orang yang Quran? pindah Itu agama. Biblemu dulu. Biblemu di mana? dulu, Di mana tertulis begini itu? dulu. Bunuhlah orang pindah agama. Kalau saya tunjukkan, Dasar nanti kamu ini kafir lagi. tunjukkan laknatullah. dulu, Kalau coba ini tunjukkan, benar coba tunjukkan. nih. Di situ Nih, bukan kalau ini benar, Lis. membenci itu artinya bukan membenci, Bu. Ibu salah menafsirkan. Membenci bukan membenci artinya ya. Jadi mencintai. Jadi, membenci bukan Di membenci situ artinya. artinya Mencintai. pemisahan.
Jelas-jelas tertulis membenci kok Kau bilang itu memisahkan gimana sih? suka memfitnah ini, dimintai data nangis. Kalau kita ini ada data, kita bukan berbohong. Kalau kau itu modalmu berbohong, menipu. Nih saya kasih lagi data ya. Bagi seteruku yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawalah ke hadapanku, bunuhlah. Itu semua itu kata-kata di Bibelmu itu. Kau saya kasih kenyang data ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Tadi itu kau harus membenci. Kau harus membenci istrimu, anakmu, bapakmu, saudaramu. Semua harus kau benci baru bisa jadi pengikut Yesus. Kalau ini semua disuruh bunuh, ini semua seteruk yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah. Bunuhlah mereka di depan mataku. Ini ajaran apa? Jadi jangan kau jual-jual kasih di sini ya. Kecuali kau buktikan saya tempeleng kau dengan linggis mukamu, kau tidak balas, baru kau percaya. Itu kalau kau membuktikan ya. Atau apa ya? Kasihilah musuhmu. Atau ada yang membunuh keluargamu, kemudian kau menyayangi dia. Kasihlah musuhmu, itu baru kau percaya. Saya saja tidak dikasih kesempatan. Ini kau jelaskan nih. Akan tetapi ini dua ya tadi ya. Saya tidak percaya ajaran kasih yang kau sampaikan. Kecuali kau ke sini, saya tempeleng mukamu dengan barbel ya. Barbel nih yang 5 gram nih. Ada di rumahku barbel yang 5 gram. Ku tempeleng mukamu dengan barbel, kau tidak balas, baru ku akui. Membunuh saya surah atau Baru ku akui ajaran kasih ya. Kalau ku tempeleng mukamu dengan barbel 5 kilogram, kau tidak membalas baru. Di dalam surah Ya? Taubah ayat 1 sampai 29. Oh sampah juga ini, kasih turun aja, gak ada ilmu. Enggak, Bunda, bentar. Sampah. Ini dari tadi typing dia menunjukkan ingin kepintarannya, nyampe di atas kenapa jadi botol dia nih? Hajar dia Bang Jo, gak ada sampah dia, gak ada ilmu. Tadi. Oke, saya mau uji kamu. Apakah kamu pengikut Kristus? Yes. Oke, baik. Kamu pengikut Kristus ya? Apa bukti kamu mengikuti Kristus? Mengasihi, saling Iya. mengasihi. Bagaimana caramu ngasihi sesuai dengan pandangan Kristus? Di dalam Yakobus, berilah orang-orang itu. Yakobus tulisan siapa? Yakobus murid Yesus. Iya, buktikan kalau itu murid Yesus. Templayer, woi, templayer. Ya memang itu murid Yesus. Iya, buktikan kalau surat data yang kamu bawa itu adalah tulisan daripada Yesus. Yakobus murid Yesus. Memang dia itu murid Yesus. Iya, buktikan kalau itu murid Yesus. Bagaimana cara engkau membuktikannya? Bagaimana cara kamu membuktikannya? Tulisan itu tulisan daripada murid Yesus. Ah, googling pening juga saya sama dia nih. Caranya Dari tadi kamu typing di bawah kenceng. Si ibu mau minta naikin saya dong, naikin saya. Giliran naik, aduh. Googling. Nggak tahu. Itu datanya ada di Alkitab. Saya tahu Jelas itu murid ditulis di Yesus. Alkitab, di Biblos, semua bukan Alkitab pula itu namanya, Biblos. Kumpulan cerita yang disatukan, naskah cerita yang disatukan. Kok ngomong bangsat kau? Luar ini nih Islamnya nih. Kalian itu selalu framing orang-orang. Di bawah aja tap layar ya, di bawah ya, tap layar. Nanti kalau ada Lucu kau, di tes gitu udah bingung ngomong bangsat dia. kalau udah berilmu nanti baru naik lagi. Mana Sama mau tembok di tutup bawah. layar? Tadi kau ini typing. Giliran diuji sedikit kata-kata saya, kau bilang bangsat saya. Lucu. Dan suruh pula dia tutup layar. Mana mau dia tutup layar? Lucu lah. Apa biar komen-komen aja di bawah deh Bunda, biar rame yang komen. Nah, biar aja komen-komen dia mau. Siapa dulu sini bentar nih. Lagi googling dia. Maaf ya Bun, jaringanku jelek, Bentar berpental dulu, Bang terus. Brutal.
Bentar dulu. Sinta, selamat malam. Agama apa Sinta? Islam nggak? Nama laki-laki, oke. Dibawa aja dulu ya Bang ya. Oke, brutal. Ini apa sudah disampaikan ya oleh teman-teman saya, ada saudara saya, ada Bunda Rama tadi, Bang Tengku Tedore menyampaikan tentang isi Bible. Bentar Kak, suaramu kecil Kak. Suaraku Kok kecil. tuh? Iya kok tumben kecil. Giliran suaraku kecil. Giliran suaraku besar nanti kalian bilang pelan-pelan udah, serba salah. Kejauhan kayaknya Bunda. Nanti giliran suaraku ini jadi typing ya kan. Pelan-pelan udah. Wow. Jangan gas Bunda. Serba salah kalian gitu ya. Giliran suara kecil kali. Giliran suara besar katanya. Jadi gini, Bang Brutal. Tadi kan udah disampaikan ya oleh saudara saya, Bunda Rahma, Bang Teguh dan Tedore. Ya Bunda. Itu mengenai isi daripada Bible kalian. Mereka tidak berasumsi. Nah, apa yang Abang ambil dalam diskusi ini? Silakan. Ya. Wah, bagus sekali ya kesampaiannya. Oh, belum ya? Silakan. Silakan, Bang. Yang saya tangkap, saya cerna dari penjelasan Bunda Rama, sebenarnya ceritanya Bunda Rama bukan cerita ya, tetapi pengetahuan yang diberikan oleh Bunda Rama itu bagus. Cara penyampaiannya, bukan ilmunya ya Bunda, tetapi cara penyampaiannya bagus. Makanya tadi walaupun sedikit miss dengan ajarannya saya dan teman-teman yang lain, tapi dengarnya enak karena pemberian atau penyampaian sebuah itu apa ya, mau bilang ilustrasi juga enggak, tetapi ilmu ya, enak. Makanya tadi saya berpikir terlena juga. Bisa ambiar ini kalau dikasih biar Bunda Rama bicara terus. Tapi enak bagi saya itu gimana ya, kalau konteks saya itu mau mengimani satu agama, yaitu agama saya itu dalam konteks keturunan ya, agama keturunan. Saya masuk ya agama keturunan ya memang sulit karena saya juga lahir dalam lingkungan Kristen, otomatisnya saya besar dalam doktrin Kristen. Makanya kalau sampai sudah dijelaskan terkait dengan kebenaran, yang andai saja kalau Bunda Rama yang ngomongin tadi itu benar adanya sesuai dengan gimana penelitian, sesuai dengan referensi yang jelas, tetapi kalau berbalik lagi dengan doktrin atau keimanan saya juga sulit kita mau sadar atau mau menerima kenyataan. Sebaliknya juga mungkin saya berpikir ketika kalau saya menyampaikan sesuatu yang menurut saya baik atau tidak baik, tetapi kalau Abang sudah mencintai, Abang atau Bunda-Bunda sekalian sudah mencintai dan mendalami agamanya masing-masing, ya sulit juga untuk ini menerima apa yang disampaikan. Tetapi tadi itu saya cuma garis bawahi bahwa apa yang disampaikan Bunda itu bukan salah, bukan benar, tetapi saya ambil sebagai PR yang tadi juga Abang Theo sudah bilang, saya ambil sebagai PR untuk saya akan pelajari, mendalami apakah benar, apakah sesuai. Itu aja sih Bunda. Gue nggak mau sosok apa mengimani. Aku ini nggak mau mengimani yang gimana katakan Kristen. Gue ini Kristen pengikut Kristus. Tetapi ujung-ujungnya kalau 10 hukum Taurat nggak pernah aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari juga percuma. Ngapain juga mau bilang Kristen kalau 1 dari 10 hukum Taurat saja aku nggak pernah lakukan, merokok,
mabuk. Ya karena hukum Taurat memang bukan untuk di luar Bani Israel. Ya, sebenarnya dibuat untuk Bani Israel. Tetapi Iya, karena hukum Taurat iya. itu kan dikhususkan untuk Bani Israel, bukan untuk di luar Bani Israel, Bang. Iya bang. Tetapi karena sudah dipaketkan perjanjian lama dan perjanjian baru, maka semua ajaran dari perjanjian lama ya sudah dilepaskan sebagai ajaran apa? Ajaran atau ketentuan agama Kristen gitu. Nah, Maka itu dia yang kita pertanyakan. Dari mana legitimasinya bahwa Taurat itu untuk di luar Bani Israel? Di mana coba? Ajaran awal sebelum Kristen ini kan Katolik itu kan dari Roma. Nah, di mana dalilnya bahwa Taurat itu diperuntukkan untuk orang-orang di Roma sana? jadi gini bang, kalau aku mau menjelaskan juga secara terperinci, bisa nanti berlebihan juga, nanti bisa Ya memang nggak ada, Bang. Kalau Abang baca di ulangan bukan 4 itu. iya bukan maksudnya saya gitu, bukan maksudnya saya gini bang. Kalau saya offside, otomatisnya saya nanti senggolan sama bang Nenggolan Kenapa karena gitu? karena mau dibilang juga kita ini mana ya, memang percayakan seiman, percaya Yesus Kristus. Tetapi kalau bicara terkait dengan Taurat, yang mendalami Taurat itu Katolik loh bang. Katolik itu sangat mendalami kitab Taurat. Makanya kalau saya berbicara sesuai dengan pemahaman Protestan, bisa-bisa nanti kesinggung juga bang Nenggolan. Gini Bang Brutal, saya potong sebentar. Kalau masalah imam, kita Bang Brutal ya, perhatikan di sini nih, sesama Kristen pun kalian akan bersenggolan, gitu. Iya. Jadi maksudnya gini, tadi kalau aku kan nggak bisa mau jelaskan panjang lebar terkait dengan kitab Taurat, karena kalau mau bilang kata pendalaman kitab Taurat itu lebih pahamnya itu Katolik. Tetapi kalau Protestan kayaknya memang paham sih, tetapi kalau untuk sekelas aku ya nggak bisa untuk dijelaskan secara terperinci. Mungkin Mbak Nenggolan bisa ini. Bang, salah. Kalau Taurat itu ya lebih paham Yahudi, bukan Katolik. Itu Ya, Taurat maksudnya milik Yahudi, bukan kalian Bunda. ambil. Aku bandingkan Protestan dengan ini aja Bunda, Katolik. Oh, tapi Ya. Katolik juga nggak tahu tentang Taurat. Yang paham Taurat itu Yahudi. Ya itu kitab mereka Bunda. Ya makanya makanya saya bilang tadi Iya. Taurat itu dan hukum-hukum Taurat itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel, tidak untuk orang di luar Bani Israel. Makanya ketika ada kitabnya orang Yahudi di dalam di dalam kanon kitabnya orang Kristen ini tuh apa tujuannya, apa? Apakah orang Kristen di Bani Israel? Kan enggak. Makanya Bang, kalian itu nyolong. Taurat Lalu itu kalian nyolong. Itu bukan kitab kalian, bukan kitab Katolik, Protestan. Itu punya Yahudi, kalian nyolong. Makanya kalau kalian pernah dengar kalian dibilang Spanyol, separuh nyolong, yaitu kalian, itulah kalian itu dibilang tapi sebenarnya dasar Bunda, oten. Hah? sebenarnya kalau mau bilang nyolong, karena Yahudi dengan Yahudi itu bukan agama, Kristen juga bukan agama Bunda. Iya. Bible-nya Bang, Kalau di- Bible-nya kalian nyolong, bukan agamanya. Bible, Injil, Tauratnya. Bible, Taurat kalian nyolong, Iya, paham, bukan paham, agama. paham. Iya, Jadi paham. seharusnya kitab kalian itu perjanjian baru aja. Perjanjian lama jangan kalian pakai. Tapi kalian ambil perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, makanya kalian dibilang nyolong. Kalau kalian dengar orang-orang yang dibilang nyolong itu ya kalian Kristen. Nyolong kitab orang. Gitu loh. Kalian Enggak. ambil kitab. Tunggu bentar. Kalian Ya, Bang, ambil siap. kitabnya, tapi kalian tidak ikutin isi daripada kitab itu. Nah, itu. Jadi kalau Perjanjian Bunda, lama itu di Taurat itu dilarang makan babi, tapi kalian makan. Nah itu lucunya kalian. Kalian ambil Tauratnya, tapi nggak kalian pelajari, nggak kalian praktekkan, nggak kalian lakukan. Ya, di Taurat itu dilarang makan babi, tapi kalian makan babi. Nah itu.
Oke, Jadi gini loh, Bunda. kalau kalau kalian Jadi, mau pakai, ya silakan. Bunda jelaskan dulu, Bunda. Jadi kalau kalian mau berpikir nih ya, Iya, Yesus Bunda. kan, Yesus itu dari mana? Yesus dari Bani Israel. Yesus orang mana? Orang Bani Israel. Yesus orang Yahudi. Yesus itu ya orang Bani Israel. 99% abang boleh pergi ke Israel sana. 99% orang Israel tidak menuhankan Yesus. Silakan pergi. 99% orang Israel tidak beragama Kristen. Mereka tetap di Yahudi. Nah, kalian ini Kristen dari mana? Tiba-tiba menyembah Yesus. Tempat kelahiran Yesus aja tidak menyembah Yesus. Murid-murid Yesus aja tidak menyembah Yesus. Mamanya Yesus aja tidak menyembah Yesus. Lah kalian ini, itu yang kalian pelajarin. Dari mana kalian menyembah Yesus? Dari doktrin, dari dogma, bapak-bapak gereja. Itu silakan, Bruta. Oke, Bunda. Jadi tadi yang Bunda bilang terkait dengan apa perjanjian baru, perjanjian lama ya, perjanjian baru, perjanjian lama. Kalau kenapa mesti kita harus gunakan perjanjian lama, kitab Taurat ya, untuk disandingkan dengan perjanjian baru. Itu bukan nyuri atau apa, Bunda, tetapi bagaimana bisa digenapi kalau tidak ada perjanjian lama, sedangkan perjanjian baru diturunkan untuk menggenapi perjanjian lama. Jadi apa yang diceritakan dalam perjanjian baru adalah sebuah penggenapan dari perjanjian lama. Ya, gini dia Bang. Kalaulah perjanjian baru ini penggenapan Iya. dari perjanjian lama, maka Iya, tidak ada lagi orang Yahudi Bang. Maka mereka menjadi Kristen sekarang karena penggenapannya di perjanjian baru. Faktanya Yahudi tetaplah Yahudi, Kristen tetaplah Kristen. Karena Iya. bagi orang Yahudi yang pemilik kitabnya sendiri, tidak ada nubuatan tentang Yesus di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu pernyataan dari orang Yahudi itu sendiri. Boleh Abang cek, boleh Abang masuk ke dalam roomnya Bang Billy itu orang Yahudi. Iya, siap. Nah, tidak ada sedikit pun nubuatan tentang Yesus di dalam kitabnya orang Yahudi. Nah, setelah kitabnya Taurat ini diterjemahkan ke dalam Septuaginta, kemudian dirombak lagi, seolah-olah menceritakan Yesus di perjanjian baru. Makanya ada perbedaan antara Septuagintanya orang Kristen dengan Tauratnya orang Yahudi, itu ada perbedaan. Perbedaan terjemahan. Nah, makanya coba kita sandingkan ini Taurat dengan perjanjian lama orang yang Abang pegang sama saat ini. Itu beda itu ininya. Ada perbedaan-perbedaan seolah-olah menceritakan tentang Yesus di perjanjian baru, nubuatan tentang Yesus di perjanjian penggenapannya di perjanjian baru. Faktanya tidak ada. Kalau kita ngambil Tauratnya langsung ya, di Sefaria ada sekarang, kalau mau Abang buka tuh Sefaria itu kitabnya orang Yahudi itu. Terjemahannya Taurat dari bahasa Ibrani. Kita buka perjanjian lama Abang Itu sekarang yang ini itu aslinya ya? ada perbedaan. Maksudnya yang aslinya atau gimana, Bu? Yang aslinya coba Abang buka Sefaria di Google. Sefaria ya? Sefaria namanya. Nah, itu Jadi itu terjemahan tidak dari sinkron kitab dengan- orang, itu terjemahan dari langsung dari Taurat orang yang pemilik orang Yahudi. Tidak sinkron dengan Injil. Tidak, enggak sama. Jadi Kalau- Makanya Kalau yang kalian pakai itu Septuaginta. Septuaginta. Nah, Septuaginta yang Abang pegang itu sudah diterjemahkan oleh 70 orang. Itu sudah dirubah-rubah, kemudian seolah-olah itu menceritakan tentang Yesus di perjanjian baru. Padahal kalau kita ngambil langsung dari Taurat itu nggak ada sedikit pun cerita tentang Yesus di situ. Itu Kita lebih baca- jelasnya, tadi lanjut apa, Bang? udah. Tadi di mana? Ini Bang? Yesaya. Bang, ini Yesaya. Sefaria. Oke. Siap. Ku ini Coba dulu ya. kita lihat Yesaya ya. Yesaya 45:21 ini punya Tanak ya, ini punya orang-orang Israel. Punya Musa. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Ya kan? Tidak ada yang lain. Nah, kemudian kenapa tiba-tiba di perjanjian baru pengajaran kalian atau doktrin kalian mengimani adanya Trinitas, 3 pribadi? Padahal ini kan tidak ada yang lain. Kalau tidak ada yang lain, ya berarti tunggal. Bukankah aku Tuhan?
tidak ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah yang lain. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang sama seperti aku. Di Yesaya 48:12, dengarlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah yang juga yang terkemudian, akulah yang tetap sama. Jadi kalau ke perjanjian lama, ini aku bandingkan perjanjian lama sedikit Bunda ya. boleh, Mengenai Sefaria tadi, kitabnya orang Yahudi dengan kitabnya orang Kristen perjanjian lama ini ada perbedaan terjemahan. Nah, ini kita buka. Ini di Sefaria, Bang. Dari satu aja dulu ya. Coba Bunda dibesarkan Bunda. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Nah, ini kita buka Kejadian ya. Kitab Kejadian 1 ya. Nah, di sini kalimatnya ini. Ketika Tuhan mulai menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, dengan gelap menutupi permukaan samudra, dan angin dari Allah bertiup di atas permukaan air. Ini terjemahan dari Taurat ini di Sefaria. Sementara kalau di perjanjian lama, Bang, di situ ditulis roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ya kan? Iya. Padahal angin. Padahal angin dari Allah. Ruah itu artinya angin atau spirit. Nah, sementara di kitab kalian itu diterjemahkan menjadi roh Allah yang melayang-layang. Padahal itu, dan angin dari Allah bertiup di atas permukaan air. Ini Sefaria, ini kitabnya orang Yahudi, bukan perjanjian lama ini. Kalau perjanjian lama itu beda lagi. Nah, itu salah satu contoh perbedaan perubahan terjemahan yang dilakukan oleh LAI termasuk juga. Karena mereka LAI itu kan rujukannya kan dari Septuaginta dia, bukan dari Tauratnya langsung. Salah satu contoh. Lanjut Bunda Rama, itu tadi untuk kasih pandangan aja. Itu kalau abang mau buka di Sefaria ada. Ya siap Pak. Oke, nanti saya ini. Jadi kenapa itu orang Yahudi tidak protes-protes? Kalian pakai perjanjian lama. Orang Yahudi tidak menggugat karena orang Yahudi merasa tidak sama seperti yang mereka pakai, sudah dirubah-rubah. Dia tidak mengakui bahwa itu miliknya kan. Padahal itu sumbernya itu adalah tanah yang diterjemahkan oleh 70 atau 72 ini ya, yang sudah terkontaminasi dengan ajaran pagan, terutama di Nevin Ketuvin ya. Itu sudah terpapar paham Helenisme, ajaran pagan. Itu diterjemahkan. Kemudian terjemahkan pergeseran. Masuk ke Indonesia, berubahlah Tuhan menjadi Tuhan, God, Lord menjadi Tuhan. Masuk ke Indonesia tambah konyol, God dirubah jadi Allah. Nah, di perjanjian lama bahkan diterjemahkan dan roh Allah melayang-layang. Bagaimana cerita roh Allah melayang-layang? Ruah itu bukan roh kalau bahasa Ibraninya. Nah, di sini roh Allah. Itu Bang. Lanjut Bunda Rama. Iya, jadi abad-abad Bible kuno itu masih tertulis Tuan. Kemudian belakangan tuh dirubah untuk memuluskan kristenisasi, dirubahlah menjadi Tuhan. Ya. Tapi kalau di luar negeri tuh nama Tuhannya itu Yesus. Nggak ada mereka mengenal Allah. Nggak ada tuh. Makanya dia bilang orang Barat itu nggak mengenal kata Allah loh. Orang Indonesia aja nih, karena apa? Dia mengambil nama sembahan orang Islam. Jadi kalian ini apa ya, malu-malu kucing, ngambil kata Allah tapi tidak mengimani sesuai dengan ajaran Islam. Jadi bunda-bunda, kalau coba di luar negeri ya, seluruh dunia itu tidak ada orang Kristen menyebut Tuhannya itu Allah, atau Allah itu Allah Bapa, enggak.
Di Indonesia aja, karena hasil curian kan, hasil sabotase dari nama sembahan orang Islam. Coba kamu tengok itu. Makanya orang-orang Barat itu, orang Barat berkata orang Kristen Indonesia itu sesat. Iya, Kenapa? silakan, Bang Brutal. Terus ada yang menanggapi, silakan. Enggak, ini brutal. Ya, saya. Jadi untuk penggunaan nama Allah itu memang betul Bunda yang Bunda katakan itu betul bahwa itu digunakan cuma di Indonesia. Gak tahu bagaimana cara, gak tahu itu dari asal usulnya dari mana. Tetapi yang di sini saya mau sampaikan bahwa untuk di Kristen, untuk Kristen Protestan terutama Kristen di Maluku Bunda, tidak mengenal kitab dulunya kita itu dulunya itu kita menggunakan kitab yang masih menggunakan bahasa Aram, tidak menggunakan nama Allah. Apa tuh? Tapi menggunakan nama Yahweh. Akhirnya pembawanya sampai sekarang logo gerejanya kita di Maluku ini nama logonya itu bukan ditulis dengan huruf ALLAH, tetapi ditulis dengan huruf Yahudi, yaitu artinya Yahweh. Tahu nggak Yahweh itu? Tahu nggak Yahweh? Di Yahweh itu bukan bukan buatan Yahudi itu. Yahudi itu YHWH, Yahweh itu nggak ada di Yahudi. Itu huruf tetragrammaton tuh kalau di Yahudi itu nggak ada. Buatan Kristen itu Bang, yang kau bilang Yahweh. Bunda, sebutan itu sakral untuk kami. Gak bisa disebut dengan jelas. Emang kau Yahudi? Bukan Ya. Bukan aku Yahudi. Mana ajaran Paulus? Mana ajaran Paulus? Yahudi itu tidak mengenal Yahweh. Yahweh itu nggak ada. Istilah Yahweh di dalam Yahudi itu nggak ada. Yang ada itu YHWH. YHWH itu ada. Tapi kalau Yahweh itu udah penyebutan di dalam kitabnya orang Kristen, Bang. Harus banyak belajar nih teman-teman Kristen. Bunda itu. Makanya mereka menyebutnya tetragrammaton itu dengan Adonai, Elohim dan segala macam. Ya, betul. Maksudnya di itu aku tadi sebutnya Yahweh, tetapi yang di logonya nanti searching aja di logo gereja GPM, Gereja Protestan Maluku, di situ tulis 4 huruf bahasa Ibrani itu. Iya Bang, maksudnya di situ itu Yahweh-nya diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, bukan Ibraninya aslinya diterjemahkan ke bahasa YHWH-nya itu. Sebagai contoh, namanya Gereja Yohanes. Nah, kemudian nama Yohanes itu diterjemahkan ke bahasa Ibrani, bahasa Aram. Tapi aslinya apakah Yohanes itu berasal dari bahasa Ibrani? Nah, itu yang tidak tahu. Itu yang perlu diuji. Nama Anda brutal gitu, gereja brutal. Contohnya nanti diterjemahkan ke bahasa Aramek. Nah, apa bunyinya? Tapi kita perlu tahu apakah brutal ini berasal daripada Yahudi sana. Itu yang perlu kita uji. Jadi gini Bang, yang saya persoalkan itu intinya kami itu sebenarnya tidak mengatasnamakan Allah. Ya tapi nggak tahu dari sumbernya dari mana, aku nggak belum telusuri baik-baik ya. Adopsinya bagaimana sampai bisa menggunakan nama Allah, tetapi nama Tuhan orang Kristen itu bukan Allah, sumpah. Iya, karena sejatinya gereja itu adalah ciptaan pikiran manusia, Bang. Iya. Begitu, sejatinya gereja itu adalah ciptaan pikiran daripada manusia. Maka kehendak manusia itu sendiri yang terjadi, berimplementasi, beraplikasi di situ. Tetapi kalau memang didudukannya pada dasar sejarah, literasi, dan betul-betul berdasarkan namanya pandangan teologis, tidak akan terjadi seperti itu. Seperti contoh begini, gereja Katolik berpatokan dan berpedoman kepada Yesus. Sekarang aku pertanyakan kepada Abang, apakah Yesus mengenal Katolik? Tidak memang. Nah, layak halnya sama seperti gereja itu. Ketika Anda mengatakan gereja Protestan gitu, apakah Yesus mengenal dengan Protestan? Tidak. Jadi itu semua hasil karya implementasi manusia yang seolah-olah itu adalah bagian daripada agama.
Seolah-olah itu bagian dari perjalanan historis sejarah peduli Yesus ini. Padahal setelah dikulik itu tidak ada sakut pautnya sama sekali. Seperti itu, Bang. Ya sudah, Bang Brutal ini kan tidak menggunakan kata Allah kan, tidak kata Allah di keyakinan Abang kan, karena memang nggak ada dasarnya, Iya, nggak iya. ada. Kalau- Sudah, itu nggak usah kita bahas lagi. Iya, iya. Karena banyak juga sebagian Kristen atau orang Katolik juga tidak Iya, iya, betul, menggunakan betul, Bang. tidak menggunakan kata Allah itu lagi. Lanjut. Sebenarnya Bang, sebenarnya kalau untuk di gereja Protestan itu kan ada banyak kali, paling banyak itu di kami. Aku nggak bisa ini. Memang Jadi paling kamu kali. tidak pakai yang lembaga Alkitab punya ya, Lai punya ya, bukan Lai punya yang kau pakai ya. Iya, Iya Bunda. Bang. Kalau di Protestan ini banyak aliran Bunda. Makanya untuk masalah penyebutan, kadang-kadang juga bingung. Aku juga, kok bisa jadi sampai Kristen Protestan gini-gini. Apa tidak bertanya-tanya di hatimu, Bang? Kok bisa ini kami begini ya? Udahlah, Penyebutan Tuhan aja beda, gereja beda, Ya, aliran kami beda. Iya, kadang-kadang Cuma juga nggak aku bertanya berpikir di gini. hatimu kah? Nggak bertanya di hatimu kah? Aku ini coba. kadang-kadang juga cemburu dengan saudaraku yang Katolik kan. Ya harusnya kau harus banyak belajar kalau Iya Bunda. Kapan noise ya? Theo, lagi naik motor ya. Gini Bang, ini kan sumber Kristen ini kan dari satu sumber lah. Taruhlah dari Katolik ya. Katolik itu kan Kristen mula-mula kan. Sumbernya dari sana nih satu. Kok sampai ke bawah ini kalian beda-beda, bercabang-bercabang, nggak jelas. Bibelnya beda. Tadi ada pakai kata Allah, ada pakai Yahweh. Apa kalian nggak sadar bahwa ini ada sesuatu yang salah? Kenapa? Tadi itu kembali kitab atau Bible Anda itu nggak jelas siapa dan dari mana. Apa itu hasil kalau kita baca Lukas ya, setelah saya menyelidiki, kemudian saya bukukan. Para ahli sejarah Bible pun mengatakan tidak ditahu siapa penulisnya, nggak jelas. Yang pasti bukan dari sejaman dengan Yesus. Apa Anda tidak mulai berpikir dari mana nih? Dari mana nih? Kira gini ya, sesuatu yang pangkalnya udah nggak bener, ke ujungnya itu ke apa namanya, ke bawah-bawahnya itu udah nggak beres. Ya, Bible Anda nggak jelas. Bagaimana mungkin ajaran yang ke bawah ini yang sumbernya dari kitab ini ya, taruhlah kitab ini ya, Bible ini. Keimanan kalian kan bersumber dari ini. Pengajaran tentang Kristen kan bersumber dari Bible ini kan. Matius, Lukas, Markus, surat-surat Paulus, Wahyu. Kemudian ditambah dengan orang-orang punya Permisi sholat bentar tanah ya. ini. Siap-siap. Nah, Iya Bang, siap-siap. artinya sumber iman Anda kan itu satu itu dari Bible ini. Kok sampai ini rancu ke bawah ini bermacam-macam, saling tusuk menusuk ya. Kalau kita lihat diskusinya Oneness, Trinitas, Tritung, lagi Anda ini lain lagi pemainnya, belum lagi siapa lagi nih yang pakai Torah, yang pakai ini hukum-hukum Torah Advent. Ya kan? Artinya boleh kita mengambil kesimpulan sesuatu yang keliru. Pangkalnya udah keliru, cabang-cabangnya pasti ya nggak bakalan inilah. Seperti kalian ini. Makanya teman-teman Kristen ini nggak bisa berdiri dengan kaki sendiri. Nggak bisa kalian berdiri dengan kaki sendiri dengan kekristenan. Kalian itu ibarat orang itu pincang kalau tanpa perjanjian lama. Bisu tanpa istilah-istilah Al-Quran. Kalian bisu tanpa istilah-istilah Al-Quran di Indonesia ya. Bisu kalian tanpa istilah-istilah Al-Quran. Pincang kalian tanpa perjanjian lama. Nggak bisa ke kalian berdiri sendiri. Nggak bisa. Beda dengan kami ya, Islam. Kami nggak tergantung kepada Torah punya orang-orang Israel. Orang-orang Israel punya Yahudi Judaism sana, nggak tergantung kepada pemilik kitab yang lain, nggak. Kami berdiri sendiri, kami bangga dengan kaki sendiri, keislaman kami. Kalau Kristen nggak.
harus numpang. Harus numpang punya Yahudi. Harus mengambil istilah-istilah Islam, istilah Al-Quran kami. Itulah kalian yang nggak punya jati diri. Nggak bisa berdiri sendiri dengan kaki tegak. Tapi Karena Bunda, apa? mereka ini pun ngambilnya tanggung-tanggung, Bunda. Iya iyalah. Nggak Talmud bisa gak dia, Mbak. diambil, Bunda nggak ya. bisa berdiri dengan kaki Enggak, mereka sendiri. ngambilnya Coba kalian. tanggung-tanggung. Talmud gak Hmm. diambil, Taurat diambil. Oh iya sih. Aduh. Itu kan Yesus direbus di tinja panas. Jangan. Maria pelacur. Jangan. Mereka tolak itulah Bunda. Hmm. Tapi tahu nggak Bang Brutal, kalau kalian mau ngambil kitabnya Yahudi jangan takut. Lanjut deh. Talmud juga ambil. Di dalam Talmud malah mamanya Tuhan kalian dibilang pelat itu jual diri. Mamanya Tuhan jual diri. Jadi Maria itu kalau nggak jual diri kalian nggak punya Tuhan. Nah itu kitab Yahudi loh. Jadi kalian jangan cuma ngambil perjanjian lama, Talmud juga ambil lah. Masa kalau ngambil itu sekali semua, jangan satu-satu. Itu keras itu Talmud itu. Betapa hina Tuhan kalian di situ. Maria juga hina di situ. Tuh. Jadi kalau saya sih, menurut saya ya, Bang Brutal, belajar, belajar lagi, cari tahu lagi tentang Bible itu. Benar gak sih gitu. Jadi jangan terpengaruh dengan doktrin bapak-bapak gereja. Jangan, karena saya udah lahirnya Kristen, saya udah dibina di Kristen, jangan gitu. Belajar. Karena gini loh, Allah memberikan, Tuhan memberikan kita akal. Maka kita pakailah akal kita itu dengan baik gitu ya. Sama lagi nih Bang, kita kalau dikasih nasi, nah bagaimana cara nasi ini biar masuk ke mulut kita? Kita pakai akal kita makanlah, kita ambil pakai tangan, lalu kita masukkan ke mulut. Nah, begitu juga bagaimana kita harus menyembah Tuhan, Tuhan yang mana yang harus kita sembah? Iya, kalau di jajaran Kristen itu ya Bang ya, tidak ada kesopanan menyembah Tuhan. Tidak ada. Mau abang lagi nginjak tai sapi, tai ayam, tai kucing, nggak mau tahu. Ya kan? Kabang juga nggak cium bau. Masuk aja Bang ke gereja itu bawa sepatu beserta tai-tai yang diinjak. Terus abang nggak mandi, masuk aja. Terus kalian habis berhubungan badan langsung pergi gereja, nggak apa-apa. Terus yang lagi datang bulan, masuk aja. Nah di Islam itu nggak boleh. Kami di Islam itu jangankan pergi ke masjid, bahkan untuk sholat pun di dalam rumah haram jatuhnya ya, haram. Kalau habis berhubungan badan sholat nggak boleh, haram jatuhnya, haram, najis, karena itu najis. Jadi kita disuruh mandi wajib dulu, baru kita sholat. Bahkan kita yang lagi datang bulan ya, jangankan untuk sholat, masuk ke dalam masjid pun nggak boleh. Masuk ke dalam masjid nggak boleh. Jadi kalau saya tuh datang bulan, saya membaca Al-Quran harus pakai sapu tangan, atau harus pakai inilah sarung tangan. Nggak boleh dengan tangan telanjang, maksudnya dengan tangan kayak gitu nggak boleh. Nah itulah, jadi di Islam itu benar-benar menyucikan diri. Kami bertemu dengan Tuhan kami, sama seperti kalau kita mau bertemu dengan presiden. Kita mau bertemu dengan presiden kan kita pakai baju yang cakep, terus wangi-wangi pakai parfum, terus dandan, wis keren lah, cantik. Nah, bertemu dengan Allah, Sang Pencipta juga begitu. Kami bertemu dengan Sang Pencipta, kami dilarang bau-bau. Dilarang. Jadi misalnya kalau orang yang habis keringatannya banyak atau keringat banyak, mandi dulu kalau mau tuh sholat. Nah, mandi dulu. Nah, baru kita sholat. Bahkan kita wudhu. Kita wudhu dulu. Jadi kita kalau nggak ada najis, ya kita wudhu. Kita wudhu, nah baru kita sholat. Nah kalau di Kristen kan kalau kita bawa bayi nih ya, bawa bayi atau bawa anak kecil. Ini mau perempuan, mau laki-laki, kalau dikencingin anaknya, nggak apa-apa ke gereja. Nggak apa-apa, ibadah. Kalau di dalam Islam nggak boleh. Saya punya anak dulu ya, saya punya anak bayi dulu. Anak saya kencingin saya harus bersihin. Baju saya harus saya ganti, tapi karena anak itu lahir dari saya, nggak apa-apa, saya percik-percik aja nggak apa-apa. Nah, tapi kalau di bapaknya harus ganti baju, jadi perutnya pun dibersihin yang kena kencing itu. Nah itulah Islam.
Makanya kata Bang Brutal udah nyaman di Kristen. Iya, karena di Kristen itu gak ada aturan. Di Islam itu ngeri aturannya, Bang. Ya, punya anak bayi aja, anak bayi itu ngompol sama kita. Kita kalau mau ibadah kita bersihin. Kita mau sholat. Berarti, Bun, berarti mereka ini orang-orang malas ya. Iya. Ke gereja atau tidak ke gereja nggak ada hukum dosa ya. Semua mereka ya gitu ya di Kristen. Iya. Nggak ada ini ya. Oh, malas berarti ya. Padahal mau gratis masuk surga kan, padahal malas melakukan ibadah-ibadah. Padahal mau gratis masuk surga, nggak ada yang gratis, bro. Jadi kalau kayak Bang Aduh. Brutal nih pergi ke gereja, tiba-tiba buang angin lagi berdoa, nggak apa-apa kan? Kalau di dalam Islam nggak boleh. Misalnya saya ini lagi wudhu nih, wudhu. Udah selesai wudhu, saya baru pakai mukena, saya buang angin. Wah nggak bisa saya sholat, saya wudhu lagi. Nah itulah, saya wudhu lagi. Itulah di Islam itu memang aturannya memang ketat, tapi namanya menuju surga ya harus seperti itu. Sama halnya kalau kita mau bertemu dengan presiden. Itulah Islam itu ya keras lah. Didikan aturan daripada Islam itu keras. Makanya jangan kalian kira, wah Islam ini nih, oh kami keras aturan kami itu. Itu dia. Bahkan kami ini ya misalnya nih, anak saya udah wudhu, saya punya anak laki-laki, udah lajang. Udah lajang nih, anak saya udah wudhu. Itu anak saya kan udah wudhu, mau sholat. Nggak boleh dia salaman. Bersalaman aja, bersalaman aja. Sama yang nggak muhrimnya nggak boleh. Batal wudhunya. Nah itulah Islam. Nggak boleh. Jadi makanya kalau dia udah wudhu dia bilang, saya baru siap wudhu. Nah, jadi yang mau salim itu tadi nggak jadi salim. Nah itulah Islam. Tapi kalau mamanya disalam, boleh. Kan mamanya muhrimnya. Kalau kakak kandungnya disalam, boleh. Kan muhrimnya. Yang nggak boleh itu nggak muhrim. Itulah. Saya juga, saya habis wudhu. Saya mau sholat. Tiba-tiba ada tamu. Tamunya tidak muhrim saya. Saya nggak boleh menyalim dia. Karena saya baru selesai wudhu. Nah itulah. Jadi kalau kami itu mau bertemu dengan Allah, kami tidak boleh bersentuh dengan yang belum muhrim. Nah itu jadi benar-benar bersih kami di hadapan Allah. Karena sebagaimana Allah menurunkan kami, menciptakan kami, ya lahir tanpa kain satupun dan tanpa kotoran. Begitu juga kami menghadap Sang Pencipta, kami juga untuk menghadap Sang Pencipta harus bersih. Nah itu dia Bang, beda sama kalian. Kalian kan kalau pergi ke gereja tuh salaman kan. Nah salaman, jumpa di gereja salam ini, nggak boleh. Di Islam itu nggak boleh. Itulah, ketemu di dalam masjid, ya kita jangan salamannya itu jarak jauh. Mereka itu paham. Kalau misalnya perempuan sama laki-laki ketemu di masjid, mau salaman, kau rupanya, itu berjarak jauh. Karena lagi wudhu itu mau sholat. Itulah susah di Islam ini Bang. Makanya benar di dalam Al-Quran itu dikatakan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau kami ini beriman karena akal kami Bang. Jadi kami pakai akal dan kami juga mau sehat dan kami juga orang-orang yang bersih sehingga kami pun beriman yaitu menyembah satu Tuhan. Silakan Bang Brutal. Oke. Sebenarnya kan ajaranku terkait dengan tadi penyampaian kotor bersihnya satu orang untuk melihat. Gimana Bunda? Itu yang abang katakan itu nggak berlaku di sini. Ajaranmu nggak berlaku. Coba lain Bukan kali aku abang bilangnya tanya. ya, Mau bukan tanya aku dulu dong bilang. apa arti ajaranmu. Bukan aku bilang ayat. Oke. Bukan aku bilang ayat. Maksudnya aku bilang ajaran Bunda, ajaran aku atau ajaran Kristen ya ajaran Kristen. Ya secara tadi Bunda bilang bahwa bersih dan kotornya seseorang menghadap kepada Tuhan, apakah nanti Tuhan itu dengar, apakah nanti itu diterima doa kita atau tidak, ya berpulang lagi kan, karena masing-masing orang meyakini iman mereka dengan sendiri. Terus tapi begini Bunda, aku sanjung dengan tata cara beribadahnya
orang Muslim. Terlepas dari itu aku sanjung. Luar biasa memang, luar biasa. Tapi kalau mau bicara keimanan ya sudah, nanti kita tarik lagi ke belakang lagi. Tapi yang untuk Gini aja. Udah banyak kurasa yang kita kupas ya. Gini aja, apa sih yang mendasari kau menuhankan Yesus? Bisa kau pertanggungjawabkan dengan data-data? Oke, siap. Silakan. Siap, Bunda. Yang mendasari saya untuk menuhankan Yesus, pertama keturunan. Itu pertama dulu ya, dasar pertama itu. Kalau tanpa keturunan, iyalah Bunda. Oh, Itu Bunda, berarti itu Tuhanmu berketurunan. bukan. Berarti Tuhanmu manusia ya, manusia itu yang ada keturunan. Apa Susah, Tuhan ada Bunda. keturunannya? Susah kalau kita Bentar, jelaskan. ini TikTok aja. Berarti kau mengimani Yesus itu keturunan. Yang berketurunan itu ada silsilah keturunan itu kan manusia. Di dalam bilangan Tuhan itu bukan manusia, bukan pula anak manusia. Gimana Kan saya sudah mau dibantai jawab, tuh Bunda, keimanan. Bunda potong terus. Gini, ini aja. Kriteria Tuhan dulu, kriteria Tuhan. Gimana sih? Jangan ini dulu, saya tadi jawab. Kita Tadi bisa nggak usah ke situ. Saya nggak masuk lah kalau Tuhan itu Bukan, karena berketurunan. Bunda tadi jelaskan itu melempeng loh, gak sesuai dengan apa yang aku ini. Di Boleh. mana itu data Tuhan punya keturunan? Yang bilang Tuhan punya keturunan siapa Bunda? Terus saya bilang kenapa kau Tuhankan Yesus? Kau bilang karena keturunan. Saya kan menanya tentang ketuhanan Yesus. Lah makanya dengar dulu Bunda, bisa? 1 menit aja, 1 menit aja, 1 menit. Boleh? Nah, lanjut. Oke. Berbicara, Tadi Bunda saya tanya, tanya Tuhan ya, sebut Apa bukan dasar manusia. saya tadi Bunda tanya apa dasar saya menuhankan Tuhan Yesus ya? Apa dasar saya menuhankan Tuhan Yesus? Dasar saya menuhankan Tuhan Yesus karena keturunan. Keturunan yang saya maksud ini karena ibu saya, bapak saya Kristen, makanya ya saya juga ikut. Maksud saya gitu Bunda, saya. Oke, Bunda keturunanmu cintaku. bukan silsilah. Masa Bunda mau dari ayah ibumu lah. Ya dari ayah dengarlah. ibumu. dengar dulu baru aku jelaskan. Bunda ini Nah, lanjut. sikat-sikat. Udah itu aja dulu. Lanjut. Selanjutnya Bunda. Oh, jadi gitu ya Bang ya. Jadi kalau orang tuamu tersesat, kau nggak mau memperbaiki. Maksudnya kan tadi Bunda Orang kan tuamu masuk dasarnya neraka. dulu. Bentar Bang. Kalau orang tuamu tersesat, salah pemahaman, masuk neraka, kau juga ikut masuk. Nggak ada tujuanmu, niatmu untuk memperbaiki itu. Maksud tadi kan saya baru bilang 1, ada 2, ada 3, tetapi saya bilang 1 dulu. Silakan lagi yang kedua. Yang kedua. Kedua. Udah jangan tertawa. Apa Oke. yang kedua? Pertama keturunan. Yang kedua tuh terkait dengan hukum kasih. Lah, di semua agama itu mengajarkan kasih. Hindu, sebentar, nggak bisa jadi alasan itu ya. Hindu, ateis, orang tidak beragama itu tetap kasih, tetap pemberi, pemaaf. Buddha, Konghucu, semua itu tanpa beragama pun bisa itu menerapkan kasih. Jadi itu bukan faktor ya. Kami juga Islam ini penuh kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kami itu udah diajari. Itu bukan apalagi. Ada kutipan ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan memaafkan, menampar seperti ayat Alkitab. Apa? Memaafkan, menampar? Kamu memang mau ditampar? Kau bisa memaafkan saya kalau saya tampar kau tanpa salah, tanpa ada sesuatu kesalahanmu bisa kau terima kalau saya tampar. Itu kan ajaran bullshit. Kasihilah musuhmu. Coba bisa kau kasihi itu. Jika ada yang mengambil anakmu, istrimu, bisa kau kasihi. Makanya itu bullshit semua itu. Ya, makanya itu yang saya sanjung. Ya artinya begini, kau dalam memahami sesuatu itu jangan tinggalkan akalmu. Taruhlah kasih secara umum ya, kasih secara umum. Boleh. Kasih secara umum, tapi kalau berlebihan seperti yang kau katakan kasihilah musuhmu. Diajarkan Bunda, itu diajarkan, bukan berlebihan tetapi itu diajarkan. Bagaimana caranya itu kau terapkan? Bagaimana kau terapkan tuh kasihilah musuhmu? Saya misalnya membunuh keluargamu, saya jadi musuhmu.
bisa kau kasihi saya. Atau saya ada yang perkosa anakmu, bisa kau kasihi dia. Oke. Aku jelaskan ya. Bapak dan adik perempuan saya jadi korban kerusuhan 1999 di Ambon. Sampai oros tadi saya tidak pernah membalas. Titik. Sebentar, jangan kau Itu ke aja, kerusuhan. Bunda. Itu dua pihak itu, nggak boleh kau ke situ ya. Sebentar. Itu saja. Saya tidak Itu membalas. dua pihak, mengasihi. semua Itu mengklaim mengasihi. dirinya benar. Jangan kau Itu ke situ mengasihi, ya. Bunda. Jangan kau mancing ke Saya situ. Saya mengasihi, berbicara Bunda. internal di dirimu. Jangan Nah, berbicara itu. ke situ. Itu Bunda. Seandainya keimanan yang kita pakai kasihilah penjajah, musuh itu penjajah, apa kita bisa merdeka? Kalau kau pakai secara umum, apa bisa merdeka kita kalau kita kasih penjajah? Silakan masuk benar. Kau tembaklah kami nih, kuasailah negeri ini. Bisa, kan konsepnya kasih. Kasihilah musuhmu. Itu kamu terapkan. Maksudnya saya sanjung. Nggak masuk akal ajaranmu. Apa? Itu Kau maksudnya mau menurut lagi ke Bunda. pembunuhan-pembunuhan itu nggak bisa kita angkat di sini tuh, bisa memancing. Itu contoh dalam hidup saya, Bunda. Jadi orang Islam, kau pikir orang Islam itu tidak pemaaf? Itu dua Bukan belah saya pihak yang itu tidak sama-sama pemaaf. korban. Sama-sama korban. Bunda Ya kan? tadi bilang contoh. Demi Kan keamanan saya- lah. Jadi Islam, terus kau pikir Islam tidak kasih? Yang bilang Islam tidak kasih siapa, Bunda? Karesteng itu kalau kasih tidak mungkin menjajah Yang kita bilang sekian Islam ratus itu tidak tahun. kasih siapa, Bunda? Bunda sayang. Tidak Ya ada yang jangan tidak kau ambil bilang. alasan klasik itu. Tadi Bunda minta Saya jelaskan. misalnya menempel Tadi engkau, Bunda misalnya minta saya jelaskan. menempel engkau ya. Bunda ini Kan di gimana situ ya? tertulis kasihilah musuhmu, walaupun ada data lain bahwa jangan kau kasih musuhmu, ada data lain ya. Ada data lain tertulis bencilah musuhmu. Saya buka datanya kalau kamu lihat ya. Bencilah musuh, bencilah orang memusuhi kamu. Kalau kita mau lihat datanya, bosan aku dengar orang-orang Kristen ini mengangkat kasih-kasih. Penjajah itu 350 tahun kita di sini Urusan mereka, 440. Bunda. Sebentar. Kita bahas saya, Bunda. Iya, sebentar kita kembali. 45.000 jiwa di di tempat saya ini korban Belanda penjajah brutal. Ya, mereka berjejer itu ya, digali parit di belakangnya, parit digali lubang. Kemudian mereka dijejer, kemudian ditembak satu-satu. Ini di tanah saya, kelahiran saya. Jadi jangan ku angkat kasihilah musuhmu. Belanda itu karesteng. Ya, konsepnya dengan saya glorinya, percaya, dengan Bunda. glory, gospel. Tadi Jangan kata- terjual kau kasih. Tadi kita bicara terkait dengan Udah saya. jangan Kenapa kau sampai bawa-bawa sini? ke Ada penjajah-penjajah, Bunda. peristiwa berdarah sana di Ambon ya. Jangan bawa-bawa itu Bukan, luka itu kalau bukan. dibawa. Jangan bawa ke diskusi itu. Tadi Dengar, Bunda jangan bawa itu. Bunda tadi Sudah. tanya, Yang coba lain kau terapkan, bahas. coba terapkan hukum kasih di dalam dirimu. Tadi saya jelaskan, itu terapan saya tidak membalas. Saya mengasihi saudara-saudara saya di sini. Itu penerapannya kan? Salahnya di mana coba? Iya, oke. Tapi jangan kau bawa ke masalah Ambon sana ya, peristiwa berdarah itu. Nggak ada. Congek Bunda. kau, Saya apa mengasihi. telingamu congek? Ku bilang jangan kau bawa ke situ. Yang lain bahas. Oke. Kau nggak tahu lanjut. juga sejarah kita orang Islam di situ. Yang salahkan Islam siapa yang menyuruhkan Islam itu tidak ada di situ, Bunda. Ya makanya aku bilang, kalau kau bawa itu, dua-duanya korban. Tolol juga kau kurasa. Jangan bawa ke situ, kasih jemu cerita di situ. Saling memaafkan. Iya, kami juga korban orang Islam. Saling memaafkan toh, terjadi toh. Jangan kau angkat itu. Bahas jadi yang lain. pelintir, Bunda. Kau jadi pelintir. Ya gini. udahlah, turunlah kau. Kafir juga ini orangnya. Ya, Memang kau di mana-mana kalau kau yang mayoritas begitulah. enggak, Bunda, sumpah enggak begitu, Bunda. Apa, udahlah. Gini, saya mau nambahin sedikit ya. Iya. Ke Bang Brutal. Kalau memang contoh itu abang predikatkan bahwa abang menerapkan kasih ya, Iya, Bang. yang ternyata notabene-nya di situ tuh terjadi dua arah. Nah, saya berpikir contoh itu juga tidak bisa menjadi contoh yang akurat. Tidak bisa sama sekali. Kenapa saya bilang? Karena abang mempraktekkan sistem contoh abang itu kepada orang luar juga yang berbeda dalam konsep pengajaran. Nah, yang abang pilih memberikan contoh begini. Bagaimanakah ketika saudara abang yang notabene-nya berbeda denom, ya kan? Iya, Berbeda denom, sebagai contoh kita lihat ajaran Advent yang beribadah di hari Minggu.
begitu kan ya. Nah, apakah berbeda yang mereka mengharamkan memakan namanya konsumsi makanan apa yang diperintahkan di dalam Bible ya, begitu kan? Kemudian dia ini, pihak Aven ini marah ketika melihat nama saudara seakidanya memakan babi depannya, marah dan memukul. Nah, di situ abang berani nggak untuk memberikan kasih abang itu untuk memberikan pipi abang sebelah kiri? Yang tadi kan ditanyakan apa dasarnya saya ini mengimani Yesus. Saya mengimani Yesus karena hukum kasih. Kesan iya, saya walaupun saya belum iya, mampu tapi untuk begini melakukan. bang, abang kalau menerapkan misalnya ke contoh itu tadi yang di belakang itu nggak cocok karena sudah orang di situ udah ada pedoman lain. Iya. Nah, kita ambil sekarang masuk ke dalam ranah abang sebagai orang mengimani Yesus. Kita adu dengan orang-orang sama-sama mengimani Yesus. Sebagai contoh, makanya saya bilang ketika ada orang Aven yang notabene-nya mengharamkan untuk mengkonsumsi makanan yang disebutkan di dalam imamat tadi, kemudian dia orang Aven ini melihat abang sedang mengkonsumsi makan babi. Nah, orang Aven ini marah sama abang. Tablok itu, gampar pak sebelah kiri. Abang kasih nggak sebelah kanan? Kasih sebelah kanan, Bang. Nah, kalau memang kasih sebelah kanan begitu ya. Bunda nanti kalau jawab gitu salah lagi, Bunda. Enggak, jarang begini. Gini, apakah bagaimana cara yang benar abang mengasihi, memberikan pipi kanan atau abang meminta maaf? Meminta maaf. Ya, mana yang benar begitu? Prakteknya yang mana yang benar? Jadi untuk mengartikan bahwa memberi ketika kita pergi dari pipi kiri dan memberikan pipi kanan, bukan berarti bahwa kata kita dipukul dari hidung dikasih telinga, dipukul dari kaki dikasih tangan, bukan seperti itu, Bang. Tetapi yang tadi yang abang bilang itu memaafkan kesalahan orang lain, itu sudah, Bang. Berarti kalau misalnya itu memaafkan, seharusnya di dalam Bible itu harus diganti, Bang. Jangan ditulis itu memberi pipi kanan, tapi katakan maafkan. Karena di sini abang bisa mengartikan memaafkan, tapi kenapa diberi pipi kanan abang tidak bisa mengartikan itu betul-betul memberi pipi kanan dan pipi kiri? Sebenarnya terlalu kompleks, abang Dan itu bullshit itu diangkat itu. Tampar pipi kiri pipi kanan. Nah, Coba itu, Bang. tengok tempat mayoritas Kristen. Mana kejadian kemarin itu? Nggak usah lah kau sloganmu itu. Gini, udahlah kau jauh usah kau balas itu. Nggak masuk akal. Gini, Tuhan itu kan maha kuasa. Kita Ya, kembali konsep ketuhanan. Ketuhanan aja kok nggak beres, Bang. Tuhan itu kan maha kuasa, maha bijaksana. Tuhan itu maha pemberi. Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan itu maha pencipta. Tuhan itu abadi. Kriteria-kriteria sifat-sifat Tuhan ini apakah sudah terpenuhi pada diri Yesus yang kau tuhankan? Coba, pertama, apa kemahakuasaan Yesus? Apa ciptaan Yesus? Apakah Yesus tidak terbatas ruang dan waktu? Apakah Yesus itu kekal? Apakah Yesus itu pengasih, maha bijaksana? Coba, apa kelolosan Yesus sebagai Tuhan? Penciptanya apa ciptaan Yesus? Satu dulu. Apa ciptaan Yesus? Oke. Nah, ini kita mau uji nih sifat ketuhanan Yesus. Jangan apa dulu, ciptaannya? Oke. Nah, Pertama, membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya. Kita membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang pertama, bangkit. Oke. bukan bangkit, saya tahu Tuhan itu maha pencipta. Kita ini semua diciptakan Tuhan. Apa yang pernah diciptakan Yesus? Klaim Yesus dalam Bibelmu apa yang diciptakan? Oh, Tuhan yang menciptakan apa yang Tuhan ciptakan ya? Yesus. Ya Yesus Tuhanmu. Apa yang diciptakan Yesus? Yesus Tuhan. Ya. Loloskah dia jadi Tuhan? Apa? Bumi ini Apa? Tuhan ciptakan. Mana datanya Yesus menciptakan bumi? Mana datanya Yesus menciptakan bumi? Allah itu yang disebut Allah itu siapa? Di mana Allah itu Yesus? Makanya nanti Kata kalau Paulus kita, di Korintus, hanya satu Bapa di surga itu Allah dan satu Tuhan yaitu Yesus. Yesus nanti kan adalah lagi. Tuhan kan? nanti kita Trinitas Di mana lagi, Yesus yang Bunda. Tuhan ini menciptakan? Bunda nanti ke Trinitas Apa lagi, ciptaannya Bunda. Yesus?
buah ara aja kelaparan dia, tidak bisa diciptakan buah ara sebiji pun. Sebutir pun buah nggak bisa diciptakan. Marah-marah dia malah. Nggak layak dia jadi Tuhan, nggak lolos. Kriteria baru, kriteria 1. Kriteria 2. Adil. Di mana keadilan Yesus? Hah? Apa di mana keadilan Yesus? Apa keadilan Yesus? Tuhan itu maha adil. Maha. Yesus saja tidak adil, cuma turun di Israel sana. Terus yang lain ini kenapa nggak turun di Indonesia? Nggak di Eropa? Tuhan Bangsa itu yang tidak terbatas ruang dan waktu. Yesus dalam kandungan mamanya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ketika dia di Israel, nggak mungkin dia ada lagi di Indonesia. Tuhan nggak bisa, Yesus nggak bisa kemana-mana, nggak lolos dia terbatas ruang dan waktu. Tuhan itu abadi, Yesus mati, nggak lolos dia jadi Tuhan. Yesus mati, sekalipun dia dibangkitkan, tapi dia mati. Sementara data di Bible, perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan itu abadi. Tidak satu pun Yesus lolos sebagai kriteria Tuhan. Nggak lolos satu pun. Ya, Yesus itu dibangkitkan. Kemudian ya, yang tidak terhampiri maut adalah Tuhan. Gak ada kelolosan Yesus biar satu pun ya. Jadi saya mau tes itu, alasanmu menuhankan Yesus itu, loloskah dia Tuhan sebagai tidak kriteria tidur. Tuhan? Tuhan tidak tidur. Ah, tapi Tuhan tidak Tuhanmu tidur. Yesus tuh mengantuk di perahu, dia kecapean tidur. Nah, kalau kita dalam Al-Quran ya, kita ke surah Tuhan tidak makan, tidak minum, tapi Tuhanmu makan. kelaparan, ya kan? Ketika Yesus berpuasa 40 hari, maka laparlah Yesus. Dia tengok ada pohon ara, dia pikir pohon ara itu berbuah. Sampai di sana, di pohon ara, ternyata tidak berbuah. Yesus tidak maha tahu. Masa dia tidak tahu pohon ara berbuah? Enggak. Ketika dia lapar, pohon ara tidak berbuah. Malah dia marah-marah, mengutuk. Harusnya sebagai Tuhan, kan dia ciptakan tuh. Bisa kan? Celing, aku lapar nih, Tuhan lapar. Celing. Muncullah buah tuh kan, apapun dia inginkan. Namanya Tuhan kok maha pencipta. Langit bumi pun diciptakan, apalagi cuma buah-buahan. Nggak lolos toh. Jadi nggak ada kriteria Yesus tuh bisa disebut Tuhan, nggak lolos. Nggak bisa satu pun data dia lolos sebagai Tuhan, nggak bisa. Kalau Allah Tuhannya Yesus, ya itu, atau Bapa yang disebut Yesus itu, karena ada data di Bible Kisah Para Rasul ya. Allah yang menciptakan bumi beserta isinya, itu ada. Dia adalah Tuhan. Jadi Allah itu adalah Tuhan, bukan Yesus. Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi, yang memberikan nafas dan hidup kepada semua orang. Itu baru benar Allah, atau Bapa, atau yang disebut Yesus Bapa, Bapakku di surga. Itu baru benar Allah. Tapi kalau Yesus, nggak ada. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Yesus begitu. Nah inilah kalian, menuhankan seseorang yang tidak ada kemampuan, membuat seseorang menjadi ilahi padahal itu mustahil. Inilah ketersesatan teman-teman. Maka aku bilang, kalau kamu mengikuti karena Kristen, karena kamu orang tuamu Kristen, orang tuamu tersesat, kau pun tersesat karena nggak mau belajar. Padahal harusnya kau belajar. Lolos nggak ini Yesus sebagai Tuhan? Lolos nggak? Yang Tuhan itu Allah. Maka kata Yesus di Yohanes, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yang Bapa itu yang Tuhan, bukan Yesus. Makanya kurios itu dipaksakan diterjemahkan jadi Tuhan. Itu tipu-tipu lai. Padahal kurios adalah Tuhan. Yesus kurios, dia adalah Tuhan. Majesti, junjungan, guru, rabi, rasul, utusan, nabi, hamba. Itulah Yesus. Tapi kalau ilahi atau Tuhan, gak masuk dia kriteria, gak lolos. Kalian aja memaksakan anak manusia jadi Tuhan. Makanya kalian tuh kalau ditanya berdiskusi, mencret, gak bisa kalian buktikan di mana ketuhanan Yesus. Kalian muter-muter kan? Anda tadi mengangkat
Kutanya tentang Yesus, kau lari tadi kemana? Padahal saya cuma tanya di mana Yesus lolos sebagai Tuhan. Kriteria apa yang Yesus bisa lolos? Nggak ada, karena Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Sampai mati Yesus juga Bunda hamba. gak akan pernah memahami konsep Trinitas. Makanya nanti gak akan pernah percaya. Trinitas itu tambahan, sisipan yang disisipkan bapak-bapak gereja, Gak akan bukan mengerti, pengajaran Bunda. para nabi-nabi. Sama aja gak bisa mengerti orang Kristen ya Bunda. Lah ini Bunda saya kasih lihat datanya ya. Kenapa yang sisipan ini, sisipan masuk di Bible yang kau imani? Kenapa? Bukan ajaran Yesus. Pengajaran Yesus, dengarlah orang Israel, atau pengajaran Yesus hanya dia yang baik, hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya, satu. Coba kita lihat ya pengajaran sisipan bapak gereja. Inilah kalian yang kalian imani ya, Tritunggal itu sisipan ya. Iya. Sebentar, kita buka data ini biar dia paham sedikit lah. Nah, nih. Ini yang kalian imani selama ini ya, padahal tidak ada data-data di Bible seperti itu. Itu adalah sisipan. Bentar. Bun, besar sedikit, Bun. Aku mau ini lagi nih, belum makan. makan kedua kalinya nih. Sebab ada Bang Brutal, namamu pula. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Bentar. Aduh ya Allah. Ini yang kau imani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dragon. Pengajaran Yesus kau tolak, Bang, ini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam kurung nih. Ini tidak ada ini, tapi dimasukkan, disisipkan masuk ini. Makanya pakai kurung nih. Sebab ada 3 memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 memberi kesaksian di bumi. Dia balas kan? Ini tidak ada nih, Bapa, Firman, Roh Kudus, nggak ada. Nah kita lihat ya.